Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ia memeluk Islam pada usia 17 tahun atau pada periode as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang terdahulu yang lebih awal memeluk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu merupakan kerabat Rasulullah dari pihak ibu, Aminah binti Wahab. Karenanya, Rasulullah sendiri kerap memanggilnya dengan sebutan paman. Meskipun masih berkerabat dengan Rasulullah, namun bukan berarti Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki kemudahan ketika memeluk Islam. Terlebih ketika ibunya menolak Sa'ad masuk Islam dengan aksi mogok makan dan minum. Walaupun pada akhirnya, dengan kesabaran Sa'ad dan keteguhan hatinya untuk tidak meninggalkan Islam, sang ibu pun menyerah dan luluh, hingga ikhlas menerima Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pengikut Rasulullah SAW. Lantas, bagaimanakah kisah dari sahabat yang mulia ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW yang masuk Islam dan menjadi salah seorang dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas bin Huwaib bin Abdi Manaf hidup di Bani Zuhra, yang merupakan paman-paman Nabi SAW dari pihak ibu. Ia dilahirkan di kota Mekah pada tahun 595 Masehi. Sa'ad radhiyallahu anhu adalah pemuda Mekah yang terkemuka dan bernasab mulia. Wahib adalah kakek Sa'ad. Dia adalah paman Aminah binti Wahab, ibu Nabi SAW. Orang-orang mengenal Sa'ad sebagai paman Rasulullah SAW dari pihak ibu. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau merasa bangga kepadanya. Karena keberanian, kekuatan, dan kesungguhan imannya, maka beliau bersabda, "Ini adalah pamanku, maka hendaklah seseorang memperlihatkan pamannya kepadaku." Masuknya Sa'ad radhiyallahu anhu ke dalam Islam terjadi pada awal-awal munculnya Islam. Ia masuk Islam pada usia 17 tahun. Meski baru berusia 17 tahun, Sa'ad radhiyallahu anhu mempunyai pemikiran yang matang dan kebijaksanaan yang agung layaknya orang tua. Karena itu, ia tidak tertarik kepada berbagai macam permainan yang biasa dilakukan para pemuda seusianya. Yang terlihat hanya obsesinya pada kegiatan menajamkan mata panah, menyiapkan busur, dan memanah. Seolah-olah ia sedang berlatih untuk menghadapi peristiwa besar. Sebelum masuk Islam, Sa'ad radhiyallahu anhu telah mengenal Nabi SAW dengan sangat baik. Ia mengetahui bahwa Nabi SAW memiliki sifat yang jujur dan amanah. Proses masuk Islamnya pun sangat cepat. Namun walau demikian, keislaman yang dilalui Sa'ad radhiyallahu anhu tidak serta-merta berjalan mulus dan mudah. Pemuda ini dihadapkan kepada cobaan yang sangat berat dan sulit. Sedemikian keras ujian keimanan tersebut hingga Allah menurunkan satu ayat Al-Quran mengenainya. Dinukilkan dari Abu Usman bahwasanya Sa'ad mengatakan, "Ayat ini turun terkait masalah yang kuhadapi dahulu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya." Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. "Ketahuilah, aku senantiasa berbakti kepada ibuku. Namun, ketika mengetahui keislamanku, dia menyatakan, 'Agama apakah yang kamu anut ini? Sungguh, kamu mesti meninggalkannya, atau aku tidak akan makan dan minum sampai mati, sehingga orang-orang akan mencercamu, hai pembunuh ibunya sendiri.' Sebagai jawabannya, aku menegaskan, 'Ibu, janganlah engkau berbuat demikian, karena bagaimanapun aku tidak akan meninggalkan agama ini.' Lantas ibuku benar-benar tidak makan dan minum semalaman. Karena itulah esok paginya kondisi ibuku melemah. Aku kembali menegaskan, 'Ibu, demi Allah, andai engkau mempunyai 100 nyawa dan keluar satu persatu di hadapanku, niscaya aku tetap menganut agama ini. Sekarang terserah saja apakah engkau mau makan atau tidak makan.' Akhirnya ibuku pun menyerah dan mau makan lagi. Saat telah mengorbankan jiwa, waktu, dan harta di jalan Allah, dan Nabi begitu mencintainya dari lubuk hatinya yang terdalam. Bahkan beliau membanggakan pamannya di hadapan para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga terkenal dengan sebutan orang yang pertama kali melepaskan panah dari busurnya di jalan Allah. Az-Zuhri menukilkan,
Suatu hari Rasulullah mengutus satu pasukan kecil, dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang diutus di dalamnya ke salah satu wilayah Hijaz, Robiq, yang bersebelahan dengan Juhfa. Kemudian kaum musyrikin menyerang pasukan itu dan Sa'ad melindungi mereka dengan panah-panahnya. Peristiwa ini adalah pertempuran pertama di dalam Islam. Lalu Sa'ad mengutarakan, "Sudahkah sampai kabar bagi Rasulullah dengan gigih kulindungi sahabatku dengan panah? Sungguh belum pernah ada yang melepaskan panah atas musuh Islam sebelumku, wahai Rasulullah." Cinta Sa'ad radhiyallahu anhu kepada Nabi yang tertanam dalam hati telah mengakar pada jiwa. Bahkan ia berharap bisa menebus beliau dengan nyawa, anak, harta dan dunia berserta isinya. Ummul Mukminin Aisyah menuturkan, pada suatu malam Nabi tidak bisa tidur, maka beliau berkata lirih, "Seandainya ada laki-laki soleh dari kalangan sahabatku yang menjagaku malam ini." Tiba-tiba kami mendengar suara gesekan senjata, sehingga beliau berseru, "Siapa di situ?" Lalu terdengar suara Sa'ad, "Aku, wahai Rasulullah, aku datang untuk menjaga engkau." Tidak lama kemudian Rasulullah tidur dengan nyenyak hingga terdengar nafas beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas kecintaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan mengistimewakannya, antara lain dengan menjenguknya ketika mengalami sakit. Aisyah binti Sa'ad mengutarakan penuturan ayahnya, "Ketika aku menderita sakit yang cukup parah di Mekah, Rasulullah datang menjengukku. Aku lantas berkata, 'Wahai Nabiullah, aku bakal meninggalkan harta dan tidak meninggalkan seorang pun kecuali satu anak perempuan. Maka bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 hartaku dan mewariskan sepertiganya?' 'Tidak boleh,' jawab beliau. Aku kembali berkata, 'Kalau aku berwasiat dengan 1/3 hartaku dan mewariskan 2/3-nya, ya boleh, dan 1/3 itu sudah banyak.' Kemudian beliau meletakkan tangan di kening, lalu mengusapkan tangannya di wajah dan perutku dan berdoa, 'Ya Allah, sembuhkan dan sempurnakanlah hijrah Sa'ad. Sesungguhnya sampai hari ini aku masih merasakan sejuknya usapan tersebut di hatiku.'" Sepeninggal Nabi SAW, Sa'ad tetap konsisten dan mempertahankan sikap zuhudnya. Ia pun tetap banyak beribadah dan turut berjihad di jalannya. Para sahabat lainnya mengakui kedudukan dan keutamaan sahabat ini di sisi beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia besar pada Sa'ad bin Abi Waqqas berupa kepastian terkabulnya setiap doa yang dipanjatkan. Keistimewaan ini dikarenakan keberkahan doa Nabi untuknya melalui sabda beliau, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad jika dia berdoa kepadamu." Umat muslim saat itu sangat segan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu karena mereka takut terhadap doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka tahu betul bahwa Allah mengabulkan doanya dalam sekejap. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib, "Aku sedang duduk-duduk bersama Sa'ad ketika seorang laki-laki menghampiri kami. Ada yang mengatakan namanya adalah Al-Harits bin Bashra. Ketika itu Al-Harits yang sudah berada di pasar memberitahu Sa'ad, 'Abu Ishaq, aku baru saja menemui Marwan. Aku mendengarnya berkata, harta ini milik kita, jadi boleh diberikan kepada siapapun yang kita hendaki.' Mendengar pengaduan itu, Sa'ad mengangkat tangannya di hadapan Marwan seraya bertanya, 'Apakah aku harus berdoa?' Maka Marwan langsung melompat dan merangkul Sa'ad lantas berseru, 'Aku mohon wahai Abu Ishaq, jangan doakan keburukan atasku. Sungguh harta tersebut milik Allah.'" Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Bahkan andilnya dalam setiap perang itu begitu besar. Berikut persaksian Abdullah bin Mas'ud, "Aku melihat Sa'ad pada perang Badar. Sungguh dia berperang sebagai prajurit berkuda yang andal di tengah-tengah para prajurit andal lainnya. Tatkala perang Uhud berlangsung sengit, tiba-tiba para pasukan pemanah di atas bukit tidak mengindahkan perintah Rasulullah dengan meninggalkan posisi bertahan masing-masing. Maka, karena itu kaum musyrikin dapat membalikan serangan pasukan muslim. Di samping mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dari pihak muslimin, kaum musyrikin pun berupaya membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi genting ini, Sa'ad bin Abi Waqqas tegar melindungi beliau ditemani beberapa orang Ansor dan Tolha bin Ubaidillah. Sa'ad terus-menerus melesatkan panahnya untuk melindungi Rasulullah. Sa'ad menuturkan, "Sungguh, aku melihat beliau mengambilkan panah untukku seraya berseru, 'Panahlah, ibu dan bapakku sebagai tebusanmu.' Bahkan aku diberi panah yang tidak bermata." Dan beliau kembali berseru, "Panahlah dengannya." Aku pun melesatkan panah tersebut dan ia tepat mengenai kening orang kafir itu sehingga roboh seketika. Demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu senantiasa ikut serta dalam peperangan yang dijalani oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Sa'ad radhiyallahu anhu konsisten dengan sikapnya itu, sehingga kita mendapatinya tetap mengikuti peperangan yang dikobarkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab, hingga tercapailah penaklukan-penaklukan Islam pada masa ini. Dalam setiap penaklukan tersebut, Sa'ad selalu menerjang musuh laksana singa.
membelah barisan mereka demi menorehkan kemenangan terbesar bagi Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tidak pernah mengharapkan kemewahan di dunia. Ia tahu betul bahwa seluruh kenikmatan selain surga hanya fatamorgana, dan setiap siksaan selain neraka adalah kenikmatan. Karena itu, Sa'ad sama sekali tidak mengharap sesuatu selain surga Rob yang Maha Pengasih. Dari Amir bin Sa'ad, bahwa suatu ketika ayahnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, sedang mengurus kambingnya ketika putranya yang bernama Umar datang. Ketika melihatnya, Sa'ad berkata lirih, "Aku berlindung kepada Allah dari keburukan pengendara kuda ini." Setelah berada di hadapan ayahnya, Umar bertanya, "Ayah, relakah engkau menjadi seperti orang Baduy yang hanya mengurus kambing, sedangkan orang-orang sedang berselisih dalam kekuasaan di Madinah?" Sa'ad pun menepuk dada Umar seraya berseru, "Diam kamu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang yang kaya hati, lagi tersembunyi dan bertakwa." Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat sabar ketika ditimpa musibah. Suatu hari, Sa'ad datang ke Mekah setelah mengalami kebutaan. Penduduk kota ini berbondong-bondong mendatanginya. Setiap orang minta didoakan kebaikan. Maka Sa'ad berdoa untuk fulan dan fulan. Hal ini karena mereka mengetahui bahwa doanya mustajab. Abdullah bin Sa'ad bertutur, "Aku pernah bertemu dengan Sa'ad ketika masih kanak-kanak, dan ternyata dia masih mengingatnya sampai kusebutkan namaku saat ini. Bukankah kamu Qori penduduk Mekah itu?" tanyanya. Aku menjawab, "Ya, itu aku." Lalu Abdullah menyebutkan kisahnya, dan pada akhirnya dikemukakan, aku pun bertanya, "Paman, engkau berdoa demi kebaikan orang-orang, tetapi mengapa engkau tidak berdoa demi kebaikan diri sendiri, seperti meminta kepada Allah agar mengembalikan penglihatan engkau?" Mendengar pertanyaanku, Sa'ad tersenyum seraya menanggapi, "Anakku, takdir Allah atasku lebih baik daripada penglihatanku." Setelah menjalani kehidupan panjang yang dihiasi kedermawanan, pengorbanan dan semangat jihad di jalan Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas pun meninggalkan dunia ini. Mushad bin Sa'ad mengutarakan, "Kepala ayah bersandar di dadaku ketika detik-detik menjelang ajal menjemputnya. Aku menangis, lalu dia mengangkat kepalanya dan bertanya, 'Anakku, apa yang membuatmu menangis?' Aku menangis karena melihat keadaan dan kondisimu saat ini," jawabku. Kemudian dia menyatakan, "Janganlah menangis, karena Allah tidak akan menyiksaku. Sungguh, aku termasuk penduduk surga." Sahabat Muslim, demikianlah kisah dari sahabat yang mulia ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam dan menjadi salah seorang dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Juga termasuk orang-orang yang pertama-tama memeluk Islam atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Pahlawan perkasa ini mengembuskan nafas yang terakhir pada tahun 55 Hijriah dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi, makamnya para syuhada. Semoga Allah meridhoi Sa'ad bin Abi Waqqas dan seluruh sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.